Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pernikahan antara manusia dan jin. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak videonya. Abdul Syukur adalah seorang kiai jebolan Pondok Gontor, Jawa Timur. Ia seorang yang istimewa, pria kelahiran Lamongan 65 tahun yang lalu. Sejak belia sudah terlihat kesolehannya, rajin beribadah dan tak menyukai keduniawian. Bila pun punya uang, selalu bukan buat dirinya, tetapi untuk orang lain yang lebih membutuhkannya. Hatinya bersih, kuat tak tidur, dan tak makan berhari-hari. Tak takut oleh manusia siapapun. Bila menyangkut kebenaran, ia pasti membela tanpa pamrih. Tauhidnya terjaga dan selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Syukur sudah hampir setahun mengalami kasyaf, yaitu tersibaknya alam rohani atau tabir spiritual. Bisa berdialog dengan gurunya yang bernama Syekh Habib Maulana yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Syekh Habib Maulana semasa hidupnya adalah seorang ulama hikmah, dikenal sebagai guru spiritual, seorang mukasyafah, seorang penasihat agama kebenaran yang terpercaya. Syekh Maulana dipercaya sebagai wali dengan kehebatan karomah-karomahnya. Kisah kehidupannya yang unik diawali 30 tahun silam, di mana Abdul Syukur masih berusia 25 tahun. Suatu malam roh gurunya didampingi beberapa muridnya di alam sana menawarinya sesuatu. Syukur, ini ada jin muslim di antara kita. Namanya Syekh Abdul Razak. Ia berumur 1000 tahun dan ia mempunyai putri bernama Aisyah, umurnya 500 tahun. Aisyah masih gadis. Syekh Abdul Razak tertarik padamu, tertarik pada kesalehanmu dalam memeluk agama. Kami semua menawarkan padamu untuk menikahi Aisyah binti Abdul Razak. Bagaimana pendapatmu? Silahkan pikirkan dan pertimbangkan, kata Abdul Syukur menirukan gurunya Syekh Habib Maulana. Tentu Syukur kaget luar biasa, tidak pernah terbayangkan sedikit pun. Karena ia sangat takzim pada gurunya, ia pun menurut, apalagi tak ada larangan menikahi jin menurut gurunya. Walaupun pada awalnya sempat ada kebimbangan, namun pada akhirnya bakti dan hormat pada gurunya mengalahkan keraguan pada diri Syukur. Baginya, Syekh Habib Maulana di alam roh atas izin Allah dan telah membukakan keutamaannya hingga membuatnya bisa melihat dan berdialog langsung dengan gurunya tersebut. Abdul Syukur akhirnya menyatakan siap dengan hati bulat, ikhlas dan pasrah. Singkat cerita, proses pernikahan pun dilangsungkan. Disaksikan gurunya dan roh-roh yang hadir dengan suasana yang sangat hikmat. Abdul Syukur dinikahkan dengan Aisyah binti Razak, seorang gadis jin muslimah yang berumur 500 tahun. Mas kawinnya cukup hanya membaca surat Al-Fatihah. Resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Bagaimana gambaran dan kesan Abdul Syukur tentang Aisyah istrinya saat hidup bersama? Dia menguraikan jika istrinya memakai kerudung. Dan Masya Allah, cantiknya luar biasa. Tubuhnya harum, tingginya sekitar 4 meter. Setelah nikah, Syukur memanggilnya Umi dan istrinya Aisyah memanggilnya Abi. Sikapnya tawadu, luar biasa kepada suami. Bahasanya santun, sifatnya pun halus.
Tentang bulan madunya, walaupun tinggi Aisyah sekitar 4 meter, tapi ketika berfungsi sebagai istri dan menemui suaminya, ia merubah ukurannya menjadi ukuran manusia biasa normal. Ia diajak Aisyah berjalan berkeliling ke alamnya. Alamnya tak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada pengajian, ada sekolah, kampus, masjid, dan bangunan-bangunan yang lain. Mereka memiliki peradaban, tapi itu peradaban jin. Bedanya bentuknya aneh-aneh, berbeda dengan yang ada di alam manusia. Selama berkeliling perasaannya dipenuhi yang aneh-aneh, takjub dan takjub, heran dan heran atas apa yang dialaminya di alam yang berbeda. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah. Tentu rumah Aisyah itu tinggi, luas ruangannya, dan aneh bentuknya, tak seperti rumah yang ada di alam manusia. Kamar Aisyah harum dan bersih. Barang-barang tertata rapi di atas tempat tidur. Mereka ngobrol dan tentu saja mantap-mantap. Selain sangat cantik, tubuh Aisyah tercium harum dan bercahaya. Maklum saja, ia adalah jin yang taat beribadah. Sebenarnya tak ada perbedaan yang berarti ketika bercinta dengan jin ataupun dengan manusia biasa. Hanya saja tubuh jin terkesan bersuhu dingin, tak sehangat manusia biasa. Aisyah tidak akan pernah hamil. Persenggamaan jin dan manusia tak akan menghasilkan kehamilan, karena perbedaan zat makhluk manusia fisik makhluk gaib. Sejak itu Aisyah selalu datang di mana Syukur membutuhkannya. Ngobrol berdua dengan penuh santun dan etika sebagai istri yang solehah. Cium tangan, menunduk, dan tak pernah bersuara keras. Saling mengingatkan beribadah kepada Allah. Saling menasihati untuk sabar dalam menghadapi masalah masing-masing, terutama dari istri pertamanya yang manusia. Bahkan dalam banyak kesempatan, Aisyah selalu mendorong suaminya untuk harmonis, menyayangi dan memperhatikan keluarga. Kehadiran Aisyah tidak sedikit pun mengganggu keberadaan keluarga Syukur. Karena takkan ada uang yang harus dikeluarkan. Tak ada waktu yang terambil. Nafkahnya paling doa. Perhatiannya bukan bentuk fisik tetapi rohani. Kemana Syukur pergi, Aisyah bisa dipanggil dan datang. Atau ia yang datang sendiri. Makanan Aisyah sebagai makhluk jin adalah saripati makanan. Pernikahan itu masih awet hingga sekarang. Tetap rukun dan damai. Abdul Syukur merasa sangat bahagia. Demikian juga Aisyah. Kepada istri pertamanya dia tak pernah menceritakan peristiwa poligaminya ini karena tak perlu dan tak akan dimengertinya. Toh keluarga tidak terganggu sedikit pun. Menikah dengan jin bisa saja terjadi. Tak perlu dicontoh, apalagi menikahinya dengan tujuan-tujuan sesat. Syukur maupun Aisyah dalam peristiwa ini, keduanya tak menginginkan, merencanakan, dan membayangkannya sama sekali. Abdul Syukur bersedia karena ditawari gurunya, Aisyah karena tawaran bapaknya Syekh Abdul Razak. Pernikahan mereka dilandasi agama dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada kemusyrikan. Itulah sekelumit kisah tentang pernikahan tak lazim antara manusia dan jin. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.